Berapa kali menembak? Berapa kali menembak? 6 kali, jumlah lagi selesai Kak. Jadi kayaknya jelas bilang gitu kan. Boleh ganti uang pulsa lah ya. Bermain. Oke siap. Malmin kemana ini Malmin ini? Ini tidak ada yang diambil penting juga ini. Pandangannya mana nih pandangannya ini? Aku malah baru zoom Kak. Ini mau zoom.
Baik Kak, sudah lebih dari separuh nih Kak. Kita mulai Kak ya. Oke, sebelumnya saya buka dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Kak ya. Kita masuk ke
aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelumnya kita akan membahas tentang kesepakatan bersama. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya kita semua itu intinya punya kesibukan masing-masing, punya acara masing-masing. Tapi di sini untuk kesepakatan bersama kita menghargai waktu. Menghargai waktu artinya ketika ada jadwal Zoom diharapkan untuk bisa mengikuti Kak ya. Itu yang pertama. Kemudian kita di dalam melakukan kegiatan ini kurang dari hitungan jari lah, kurang dari 7 kali tatap maya lagi kemungkinan kita selesai. Kemudian tugas-tugas yang belum dikerjakan di LMS segera selesaikan. Kemudian pada sesi malam hari ini kita akan mempersiapkan tentang aksi nyata. Agendanya pada malam hari ini refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian lini masa. Yang ketiga, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian yang keempat, penutup. Kita tidak lama Kak, kita hanya nanti sekitar 2 JP Pak Kak. Kita 2 JP. Agenda kita malam hari ini adalah 2 JP untuk membahas tentang persiapan aksi nyata. Nah, kita akan merefleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Di sini ada pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira untuk sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah ini kira-kira ini siapa yang mau jawab ini Kak? Ini kawan-kawan kita pada sibuk semua ini Kak. Kemudian siapa yang mau menjawab ketika ada pertanyaan kayak gini Kak? Kalau Kak Nurma yang menjawab terus kayaknya kasihan. Kok aku sih. Kalau saya sih hanya istilahnya memfasilitasi kalian. Di sini tidak ada untung rugi sebenarnya sih Kak. Sebenarnya ini hanyalah tanggung jawab ketika kita sudah melakukan berani, artinya sudah mengikuti kegiatan ini. Terus di mana kita bertanggung jawab atas kegiatan ini. Untuk kesibukan saya rasa semua
peserta itu punya kesibukan Kak. Kalau memang silakan Kak Nurma. Saya Kak ya. Ya Kak, silakan Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK? Kalau saya sendiri tuh Kak sudah lumayan efektif karena untuk itu kan ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Nah itu kayak konsisten dengan waktu pembelajaran. Jadi misalnya masuk jam berapa itu harus benar-benar konsisten, keluar jam berapa itu juga sudah. Terus memberikan materi sesuai dengan modul ajarnya juga iya. Terus menggunakan model pembelajaran itu kayak nggak apa ya Kak, nggak intinya belajar tapi ada bermainnya gitu loh Kak. Kalau menurut saya. Tidak monoton gitu ya Kak. Nah, nggak monoton hanya materi kalau anak-anak dikasih cuma materi terus kayak langsung materi praktek kan kayak gimana gitu. Jadi kadang ada permainannya gitu. Kalau saya tapi itu Kak jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, aku. Silakan Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dari yang sudah saya pelajarin dan yang sudah saya terima dari pembelajaran PKG ini, kemarin saya sudah menerapkan cara supaya anak mau berpartisipasi dan mau memahami dan mau ikut serta dengan penuh semangat belajar PJOK. Saya menerapkan setiap sebelum memulai olahraga itu saya selingin dengan senam, karena saya lihat kemarin waktu saya praktek PKG itu anak bapak ibu guru itu sangat semangat sekali sebelum memulai prakteknya itu. Jadi diiringi dengan senam dulu, jadi semangatnya luar biasa. Jadi saya kemarin terapkan coba di sekolahan. Jadi sebelum mata pelajaran itu anak-anak saya berikan senam, ya senam apa aja lah yang bisa buat anak semangat, ya yang senam-senam model sekarang inilah. Jadi anak itu setelah senam itu semangat, terus ditambah materi yang masuk, jadinya mau ikut serta dan mau berpartisipasi dalam belajar, itu sangat efektif dan sangat senang anak-anak. Seperti itu Kak. Terima kasih Kak Afrido dan Kak Nurma. Yang Kak Nurma menjawab dengan melakukan ice breaking ataupun permainan sehingganya tidak monoton, tidak bosan anak. Kemudian si Kak Afrido melakukannya dengan senam. Oke, terima kasih. Kemudian sejauh apa pemahaman terkait model pendidikan gerak? Kemudian apakah pemahaman terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini kira-kira sejauh mana Kak dari pemahaman model pendidikan gerak? Kemarin yang sudah kita pelajari tentang model pendidikan gerak itu seperti apa, kemudian sejauh mana tentang model pendidikan gerak. Kira-kira model pendidikan gerak kemarin Kak, pemahaman Kakak tentang model pendidikan gerak. Silakan yang mau menjawab. Oh, ini dulu Kak. Strategi Kak.
Jadi sejauh mana pemahaman tentang strategi mengajar? Strategi mengajar kemarin ada beberapa strategi mengajar. Strategi mengajar itu seperti apa? Kemudian apakah sudah mendukung tentang paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Strateginya kemarin seperti apa, Kak? Strategi mengajarnya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan, Kak Imam. Oke, coba izin menjawab ya Kak. Ya. Jadi setelah kemarin kita melaksanakan tatap muka, membahas kembali tentang materi-materi yang sudah selama ini kita Suaranya kurang jelas, Kak Imam. Jawab. Halo. Ya. Jadi yang saya pahami strategi mengajar ya Kak. Di situ kita sebagai pendidik atau seorang guru tentunya harus membuat rancangan terlebih dahulu atau bisa dikatakan RPP lah, rencana pembelajaran untuk strategi kita dalam mengajar. Jadi di dalam di dalam RPP tersebut ada beberapa strategi yang mencangkup, diantaranya seperti tujuan pembelajaran, kemudian bahan, metode pembelajaran yang akan kita ajarkan, kemudian apa saja alat-alat yang kita perlukan, dan kemudian ya ada evaluasi. Jadi di setiap proses pembelajaran, di awal tentunya ada tujuan pembelajaran dan kemudian di akhir nantinya ada evaluasi guna melihat sejauh mana pembelajaran yang telah kita laksanakan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Mungkin secara singkatnya itu sih Kak. Oke, terima kasih. Untuk macam-macam strateginya itu kira-kira ada berapa yang Kakak ketahui untuk strategi? Kan banyak macam itu untuk strategi mengajarnya, Kak. Kira-kira yang untuk strateginya mungkin ada 5 mungkin ya Kak. Kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran aktif, pembelajaran berbasis proyek, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Betul nggak kira-kira? Terima kasih. Silakan Kak Afrido. Yang mau nambahin Kak Afrido? Saya menambahkan strategi guru agar optimal. Contohnya saya sendiri, saya menggunakan strategi yaitu dengan menarik perhatian siswa. Jadi langkah ini dapat mengoptimalkan cara belajar kita dan menyampaikan ilmu yang kita akan berikan kepada siswa. Kemudian mereview pembelajaran kembali. Jadi pengulangan diperlukan sebagai syarat untuk memastikan siswa menguasai materi yang telah kita berikan. Daya tangkap siswa itu juga berbeda-beda sehingga siswa itu dapat langsung paham akan materi yang sudah kita sampaikan kepada. Oke, terima kasih Kak Imam dan Kak Afrido yang telah menanggapi tentang sejauh mana pemahaman strategi. Pada dasarnya itu ada beberapa strategi. Di sini kuncinya strategi itu adalah usaha guru, Kak ya. Usaha guru di mana guru itu akan menggunakan beberapa metode strateginya. Terkait dengan strategi itu dilihat dari situasi yang ada di sekolah masing-masing. Itu yang kita sebagai guru yang mengetahui tentang bagaimana cara kita melakukan strategi mengajar kita supaya nantinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berjalan dengan efektif. Mungkin seperti itu, Kak.
Jadi kita lanjut Kak ya, kita lanjut ke yang metode. Kita sudah, yang pertama kita sudah pemahaman tentang keterampilan mengajar, kedua strateginya kita seperti apa tadi sudah, yang ke selanjutnya adalah model pendidikan gerak. Nah, kita mengingat pembahasan yang sudah kita lakukan di modul 1 dan 2 kemarin terkait dengan model pendidikan gerak itu kira-kira seperti apa Kak? Silakan. Silakan Kak Afrido. Model pendidikan gerak ya Kak ya. Jadi di sini yang saya pahami tentang model pendidikan gerak di sini adalah gerak atau move on education, pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau penjas yang berfokus pada pengajaran konsep dan komponen gerak. Model ini berbeda dengan model penjas yang umumnya mengajarkan teknik dasar peraturan dan strategi berbagai cabang olahraga. Jadi ada beberapa kaitan tentang model pendidikan gerak. Salah satunya perkembangan gerak, perubahan kompetensi dan kemampuan gerak yang terjadi dari masa bayi hingga dewasa. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan gerak dasar, diantaranya adalah faktor pribadi, faktor proses belajar atau latihan, dan faktor situasional atau lingkungan. Dalam proses penyempurnakan hasil belajar gerak menjadi keterampilan gerak yang baik, terdapat 3 tahapan, yaitu kognitif, tahap fiksasi, dan tahap otomatis. Model sport education merupakan model pembelajaran penjas yang menggunakan pendekatan kompetensi olahraga yang disukai peserta didik. Itulah yang saya sejauh ini pahami tentang model pendidikan gerak. Oke, terima kasih Kak Afrido. Kira-kira ada yang lain nggak ini yang mau menanggapi tentang model pendidikan gerak? Bahwa yang kita pelajari yang kemarin tentang model pendidikan gerak itu ada, di situ ada konsep-konsep tentang konsep, ada 4 konsep. Kira-kira yang masih ingat? Konsep dalam pendidikan gerak yang kemarin kita sudah belajar di tatap muka. Di situ ada konsep, 4 konsep, diantaranya yang pertama adalah konsep tubuh, kemudian keterhubungan, kemudian ada ruang, apalagi Kak kira-kira? Usaha. Ada konsep itu usaha, ruang. Dalam pendidikan gerak ini, tujuan dari model pendidikan gerak adalah untuk mengajarkan siswa menganalisis gerakan dan menemukan posisi yang tepat. Dari konsep-konsep yang sudah kita pelajari ada konsep keterhubungan, kemudian konsep usaha, konsep ruang, dan yang terakhir adalah konsep tubuh. Oke Kak, kita lanjut. Nah, di sini ada lagi Kak, sejauh apa pemahaman terkait dengan model pendidikan kebugaran? Kira-kira siapa Kak yang bisa menjawabnya?
tentang yang masih ingat mengulas merefleksi kembali tentang modul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada model pendidikan kebugaran. Mungkin Kak Nurma yang mau menanggapi atau siapa, silakan. Pendidikan kebugaran itu yang kemarin itu apa? Kebugaran itu apa sih kebugaran? Model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Sedangkan kebugaran itu apa, Kak? Kebugaran sendiri itu apa, Kak? Suatu aktivitas tubuh yang dapat melakukan kegiatan atau aktivitas tanpa mengalami sesuatu kelelahan yang berarti. Oke. Untuk latihan dalam pendidikan gerak ini, kira-kira untuk yang peserta didiknya, kita kira-kira untuk kita sebagai guru, latihan apa yang mereka akan lakukan? Mungkin seperti push up, sit up, kemudian squat jump atau lari di tempat, aktivitas-aktivitas yang dapat melatih kebugaran tentunya, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Aktivitas fisik yang untuk melatih kebugaran jasmani, dan kebugaran jasmani ini adalah suatu aktivitas di mana kita bisa melakukan aktivitas lainnya tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oke, kita lanjut, Kak. Nah, ini yang sport education model ini. Kemarin yang sudah terakhir kita pelajari tentang di tatap muka kemarin. Kira-kira sport SEM ini, pemahaman kakak-kakak itu seperti apa, sejauh mana tentang SEM ini? Monggo, Kak. Oke, silakan. Kak Imam lagi. Sebentar, Kak. Silakan, Kak Imam. Sejauh mana tentang terkait SEM ini, Kak? Ya. Halo. Suaranya kedengaran nggak, Kak? Terdengar, Kak. Yang saya pahami tentang SEM ini atau Sport Education Model adalah model kurikulum atau program pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar otentik bagi siswa atau peserta didik di dalam pendidikan jasmani atau PJOK. Jadi SEM ini memiliki tujuan mengembangkan keterampilan dan kebugaran
dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportif, kompetitif, disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian bisa membantu siswa berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena SEM ini merupakan proses pembelajaran yang bermodelkan seperti kompetisi. Jadi melibatkan langsung peserta didik untuk ikut serta dalam proses pembelajaran tersebut. Oke. Jadi kira-kira kalau kita terapkan di sekolah masing-masing, kegiatan apa yang pas, kegiatan yang apa yang cocok untuk melakukan SEM ini, Kak? Kira-kira apa, Kak, yang cocok untuk kegiatan SEM ini ketika dilakukan di sekolah Kakak masing-masing? SEM itu kan melibatkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam melakukan kegiatan dengan tujuan yang tadi Kak Imam sebutkan, apa yang tadi diutarakan bahwasanya untuk tanggung jawab, nilai sportivitas, kemudian di situ ada kelimanya. Kemudian kalau di sekolah masing-masing yang Kakak ampuh, kira-kira untuk SEM ini yang cocok itu apa ya? Sehingganya anak-anak itu langsung terlibat aktif untuk kegiatan tersebut. Kira-kira gambarannya apa, Kak? Kalau kemarin mungkin yang kita kelas meeting mungkin Kak, pertandingan antar kelas. Oke, terima Jadi kasih. ketika kalau saya pribadi ya, saya yang sudah menjalani walaupun di jenjang sekolah dasar, jadi ketika ada masa jeda setelah anak-anak itu ulangan, itu kan ada masa senggang di situ. Dalam artian anak-anak menunggu aktivitas bagi rapot ya Kak. Jadi di situ saya selaku guru mengadakan pertandingan antar kelas, entah bola voli atau futsal. Jadi di situ untuk melatih siswa juga dalam partisipasinya, seperti bertanggung jawab dalam mengadakan turnamen tersebut, kemudian sportivitas anak-anak tersebut dalam bertanding. Jadi mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Silakan Kak Supron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung ini. Kalau menurut saya, kalau yang cocok itu kan cocoknya di sekolah masing-masing mungkin ya Kak, pertanyaannya Kak. Kalau menurut saya mungkin karena setiap tahun itu kan pasti ada yang namanya U2SN. Alangkah baiknya kalau U2SN itu kan rata-rata kan udah pasti di kabupaten masing-masing itu ada yang namanya kit atletik. Mungkin kalau di sekolah saya untuk menyambut atau ke jenjang berikutnya yakni jenjang U2SN, mungkin saya akan melakukan kit atletik di sekolah. Mungkin pertandingannya seperti itu. Jadi nanti siapa yang tercepat di sekolah, mau kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, yaitu nanti yang mewakili untuk sekolah, mewakili untuk jadi atlet di U2SN. Mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih. Oke, dari jawaban Kak Imam, yang pertama kelas meeting. Nah, di situ bisa diikut sertakan anak-anak kita bertanggung jawab atas keikutsertaannya, mereka dilibatkan langsung dalam kegiatan tersebut, dari mulai ya panitianya, kemudian susunannya, segala apa-apanya itu dilibatkan kepada peserta didik, dan kita sebagai guru hanya memfasilitasi mereka, mengarahkan mereka. Itu yang jawaban dari Kak Imam ya Kak, seperti itu. Kemudian yang Kak Sukron itu ketika kita kan setiap tahun ada
ada namanya O2SN. Kemudian di sekolah kita pastinya nanti mengirim anak itu mengirimkan sekolah kita mengirimkan atlet lah, atlet. Nah, dari mengirim atlet kan kita harus memilih bibitnya ya Kak ya. Kemudian kita adu dari kelas rendah sampai kelas atas, kemudian siapa yang terbagus, di situ dibantu dengan kerjasama di SEM itu ya Kak, di kegiatan yang apa namanya menyeleksi gitu Kak. Iya Kak, tapi melibatkan siswa juga untuk jadi panitia itu kan emang kalau SEM itu kan emang panitianya dari siswa kan gitu sih Kak. Oke. Oke, terima kasih, keren. Oke, kemudian kita lanjut Kak ya. Nah, ini kemarin baru kita pelajari tentang asesmen otentik. 2 hari yang lalu kita belajar tentang asesmen otentik. Kira-kira sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang asesmen otentik? Silakan Kak Supron. Kak Supron angkat tangan ini. Enggak Kak, aku enggak angkat tangan sumpah. Oh, mau. Ya, yang lain. Asesmen otentik apa ini baru kita bahas, yang kita bagi 2 bor, 2 room. Kemudian kita paparkan dari mahir, cakap, berkembang, awal berkembang. Silakan Kak. Asesmen otentik. Cung. Monggo. Jadi yang saya ketahui tentang asesmen otentik di sini ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang untuk dijawab oleh para guru. Jadi asesmen tersebut berupa ujian untuk mengukur pemahaman dan kemampuan guru dalam mendalami setiap materi yang diberikan kepada siswa. Dengan mengerjakan asesmen tersebut, maka kemampuan guru akan terukur dan bisa tercapai lah, seperti itu Kak. Oke, kemudian kalau rubriknya Kak, yang kemarin kita ada penilaian secara rubrik itu seperti apa Kak? Di asesmen itu. Yuk, silakan. Kak Nurma. Rubriknya itu yang apa namanya? Yang mahir itu ya Kak ya? Iya. Jadi Maksudnya ngasih contoh apa gimana Kak? enggak, ini jelasin aja dari asesmen otentik itu kan kemarin ada secara rubriknya itu seperti apa, untuk mengukurnya seperti apa. Rubriknya itu yang pertama itu ada awal berkembang gitu ya Kak? Terus ada berkembang, ada layak, ada cakap, yang terakhir itu mahir. Yang awal berkembang itu bentar Kak.
ini awal berkembang itu berarti bukan contohnya ya Kak, langsung skornya apa gimana ya Kak? Iya Kak Norma, yang awal berkembang itu yang contohnya seperti apa awal berkembang? Kalau awal berkembang itu kalau di dalam sepak bola itu kayak passing. Contohnya kalau awal itu kan sering salah sasaran. Itu kalau awal berkembang itu, kalau yang sudah berkembang kadang tepat sasaran tapi lambat. Kalau layak tetap sasaran dan cepat, cakap, tepat dan cepat. Kalau mahir paling akurat dan cepat. Itu Kak. Oke, terima kasih. Keren Kak Norma ini. Terima kasih Kak Afrido tadi tentang mengukur ya Kak, mengukur kinerja siswa dalam konteks dunia nyata, cara penilaiannya, kemudian secara rubriknya awal berkembang, kemudian berkembang, terus layak, kemudian cakap dan mahir. Dan dari rubrik itu kita bisa mengetahui bahwasanya anak peserta didik yang kita ajarkan itu ada di dalam kriteria 5 tersebut. Kan? Oke, kita lanjut Kak ya. Lanjut. Nah, ini yang ini ada tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogi guru, PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, nanti kakak-kakak itu akan ada tugas penjelasan tugas. Ini saya jelaskan dulu Kak. Penjelasan tugas aksi nyata. Pengantar tugas. Setelah mempelajari modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh saya sendiri. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai, nanti akan dinilai itu yang 3 aspek itu. Kemudian yang pertama, berdasarkan modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekam video berisi 1, kegiatan pembelajaran awal, pembelajaran awal. Kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir
Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan 5, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, ini aku ini. Penjelasan teknis aksi nyata. Nah, ini hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Terus moda penugasan mandiri. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada aspek penilaian massa dan melakukan refleksi dan baik dan benar. Nah, kira-kira di sini sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Kak? Untuk persiapan aksi nyata ini, kakak masih bingung atau gimana? Silakan ditanyakan. Sudah paham Kak ya? Tugas kakak-kakak itu seperti tugas yang di awal waktu pembelajaran berapa itu yang dia sebelumnya kakak-kakak membuat video dengan durasi 30 menit tanpa edit. Itu yang sebelum kita mempelajari modul. Kemudian sekarang yang sudah mempelajari modul itu apakah nantinya ada perubahan atau tidak, kita lihat dari video yang kedua, Kak. Nah, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK. Untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah mengembangkan RPP ajar dapat meliputi kembali. Dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, kemarin yang RPP yang sudah ada aja, Kak, yang di-upload di modul 1.6. Kemudian kakak-kakak merekam kembali. Nah, ini dapat memulai dari RPP yang kakak-kakak kemarin diupload di modul 1.6. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Mulai yang kemarin ada backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaat sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang D, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model
dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP ataupun modul ajar. Jadi sesuai apa yang dipraktekkan, divideokan itu sesuai dengan modul ajar kakak-kakak. Kemudian unggah atau upload modul ajar yang sesuai dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas. Kemudian pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum ini dikumpulkan nanti sesuai sebelum due date pada LMS di LMS-nya ada due date-nya Kak ya. Artinya jangan melebihi waktu yang ditentukan. Ada pertanyaan Kak sampai sini? Cukup. Kak Triani lagi sakit ya Kak ya? Cepat sembuh ya Kak. Ada yang bertanyakan Kak Skron? Enggak Kak, cukup paham. Cuma pengen doain aja biar Kak Trian cepat sembuh batuknya. Amin. Amin. Sampai jam berapa ya Kak? Tadi mulai jam 9.15, setengah 8, 9. 13 kurang. Sampai 9 kurang Kak. Oh ya Kak, ini nanti kita setelah ini kita 6 kurang lebih 6, kalau nggak salah itu di jadwal itu 6 kali pertemuan tatap maya lagi. Dan setelah itu kita ya mudah harapan kita semuanya kita bisa lulus bareng. Kemudian yang penting untuk tugas-tugasnya kakak-kakak yang belum segera dikerjakan Kak. Terus dari untuk tugas ini nanti kita seminggu ke depan kita artinya tidak ada jadwal di tatap maya, cuman kakak-kakak fokus di persiapan aksi nyata ini Kak. Kira-kira sudah paham belum Kak apa tugasnya Kak? Ini paham KP ini berarti ya? paham kan kelas kita super luar biasa Kak. Yes lah, menggunakan 5 ways. Coba kita tunggu dulu. Kira-kira sudah paham semua Kak? Itu menang paham apa menang urung iki? Menang paham. Paham Kak, itu paham. Paham. Oke. Kak Frido, batuk barang nggak dulu? Waduh Kak. Agak penting. Perubahan musim agak wong batuk. Nah, di sini ada aspek penilaian mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik
antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik, pemberian motivasi dan menambahkan emosi positif. Nah, ini nanti yang dinilai dalam video itu Kak ya. Bicaranya begitu kakak-kakak ngajar, terus motivasi, kemudian apa tadi itu, kenyamanan dalam lingkungan belajar, terus interaksinya kepada peserta didik. Terus selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata, menerapkan pengajaran yang efektif yang tadi sudah diterapkan, misalkan di dalam cara mengajar keterampilan yang mengajar efektif, yang pertama tadi dijawab oleh Kak Nurma, misalkan dengan apa tadi, permainan, kemudian Kak Afrido itu menjawab dengan melakukan senam desi supaya anak-anak itu semangat. Kemudian yang C ini merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang penilaian secara otentiknya tadi sudah dibahas di 2 hari yang lalu, terus menerapkan asesmen otentik ya Kak. Nanti yang dinilai 3 aspek ini Kak ya. Dan D kita akan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik telah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Kakak ampu melalui praktek mengajar. Nanti silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, ini petunjuknya apa ini Kak? Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, 3 tahap ini yang what, so what, dan no what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. What, so what. Masih paham Kak? Tentang refleksi 3 tahap ini Kak? Masih. What, so what, dan no what. Oke, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nih untuk yang what-nya. Kemudian yang so what-nya itu yang SWOT-nya, pernyataan SWOT-nya yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 sampai dengan 2.5. Selanjutnya tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kemudian keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini tugas ini nanti ada di LMS Kak ya, yang refleksi keterampilan mengajar.
Ya Kak. Selanjutnya Kak, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, bersikaplah selektif. Tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ini ada rubriknya Kak. Terlihat nggak Kak ini? Rubrik penilaian refleksi. Kurang besar Kak. Oh ini tugas saya nih. Nah ini lini masa Kak. untuk praktek kita, untuk apa namanya? Apa sih mau judulnya? Persiapan aksi nyata kita. Di sini ada lini masa. Yang pertama, penyusunan aksi nyata atau kita mempersiapkan modul ajar. Itu mau yang kemarin itu boleh, mau yang terbaru itu boleh. Yang jelas kita ada modul ajarnya. Kemudian yang kedua adalah menyusun aksi nyata, pembuatan videonya, pembelajaran. Nah, kita nanti ada waktu seminggu untuk kakak-kakak menyiapkan tentang video ini. Kemudian yang ketiga, upload modul ajarnya dan videonya pembelajaran. 8 hari Kak, dari mulai besok Kak. Yang ketiga, upload RPP ya Kak. Kemudian yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah upload RPP, kemudian video, itu ada penilaian karya nyata dan refleksi. Dan yang terakhir itu adalah refleksi aksi nyata. Ini boleh di screenshot atau di foto Kak. Sudah Kak, catat Kak. Sudah di foto Kak ya. Untuk lini masanya. Nah, kita ada diskusi dan tanya jawab. Monggo kalau mau ditanyakan. Monggo Kak. Silakan yang mau ditanyakan.
Saya Kak. Silakan Kak. Jadi selain kita harus menyelesaikan tugas-tugas yang ada, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum melaksanakan aksi nyata ini Kak? Oke, terima kasih Kak Imam. Kalau yang terkait dengan tugas-tugas yang ada itu di LMS itu kakak-kakak wajib mengisinya Kak ya. Kemudian yang di dalam video ini, di sini sudah ada lini masanya Kak. Jadi yang perlu disiapkan yang pertama adalah RPP kakak-kakak yang sudah ada, yang kemarin sudah diperbaiki, yang di modul berapa itu ya 1.6. Kemudian yang videonya setelah kan kita ada dikasih waktu untuk 8 hari itu Kak untuk mengerjakan tentang video ini Kak. Setelah itu nanti diupload lagi. Sudah Kak, tinggal refleksi di aksi nyatanya. Refleksinya gitu yang tadi yang kita memakai 3 tahapan tentang what, so what, dan no what. Sudah paham Kak Imam? Sudah Kak. Oke. Jadi dengan RPP itu masih sama ya dengan yang awal? Jelas berbeda Kak. Maksudnya kalau untuk apa namanya, untuk materi mungkin bisa sama Kak. Kemarin kan kita ada RPP yang perbaikan. Nah kita bisa menggunakan RPP yang perbaikan itu yang kita belajar tentang backward design itu Kak. Oke siap Kak. Terima kasih Kak Tian informasinya. Oke. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kak, saya. Ya silakan Kak Norma. Itu kan tadi sudah cukup jelas yang tadi bikin video dengan modul ajar, disiapin modul ajar. Nah, kan kemarin kalau saya videonya misal kelas 6 gitu ya Kak. Kalau saya mengganti kelas, boleh ya Kak? Boleh nggak? Kalau mengganti kelas tergantung di modulnya Kak. Dari modul kakak itu modulnya kelas berapa? Soalnya maksudnya dari video itu di modul ajarnya Kak Norma mau ganti kelas berarti ya di modulnya diganti juga Kak. Iya, maksudnya kalau misalnya mau ganti berarti dari modulnya kan kemarin kelas 6, misalnya saya ganti kelas 4 atau kelas 5. Berarti Boleh, yang Kak. nanti ngambil nggak boleh ya udah Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Jika ingin ditanyakan. Sudah cukup, Kak? Cukup, Kak. Mau tanya-tanya Kak, tanya itu yang belum ngumpulin tugas siapa aja, apa aku sendiri apa ini? Oh iya, yang belum tugas ya. Belum tugas saya bacakan ya. Ini saya bacakan untuk nilai yang masih kosong nih. Di modul 3 penilaian kebermanaan itu ada Kak Supri, Kak Afrido, Kak Sukron.
Itu yang 3, penilaian kebermanaan. Terus yang di tes akhir itu sudah semua. 1.4 refleksi Kak Supriyanto. Tinggal Kak Supriyanto. Terus Kak Siti 1.6 C1. Terus Kak Ibnu 1.6 C1. Terus Kak Siti 1.6 D. Terus Kak Siti 1.1 B. Sama Kak Supri. Satu lagi Kak Rini. Kak Rini nih, tumben ini Kak Rini. Belum nih Kak Rini. Terus Kak Supri, Kak Afrido, Kak Siti, Kak Sukron, Kak Rini, Kak Ibnu. Terus ya Kak Ibnu itu di 2.6 D. Belum. Terus ini ada lagi di 2.6 E. Ada Kak Supri, Kak Afrido, Kak Siti, Kak Sukron, Kak Ibnu. Sama unggah hasil proses pembelajaran kemarin Kak Sukron. Tinggal Kak Sukron yang belum. Itu modul berapa sih Kak yang unggah? 2 Kak, di 2 titik. 2 titik. Tinggal Kak Sukron kan 2 titik itu ada unggah hasil proses pembelajaran. Terus apa lagi nih? Untuk tes akhir. Tes akhir nilai tertinggi kakak pengen tahu nggak ini tes akhir? Boleh. Tes Normal. Tes akhir mana ya? Tes akhir, gede-gede banget. Udahlah nggak usah sebutin ya, biar surprise. Sebutin nggak nih? Mau disebutin nggak ini? Gede-gede Ya, banget nilainya. ya nggak bakal tahu toh Kak. Tes awalnya Gede banget berarti kan api-api abe. Api-api. Di sini tesnya ada. kan Kak, itu dari tes awal berapa, tes akhir berapa gitu Kak. Ini yang tes akhir yang paling besar itu sini ada Kak Afrido. Nilainya hampir sempurna kan Kak. Afrido. Kasih tepuk tangan dulu. Kak Afrido nilainya hampir sempurna. Aku leh loh ranking ini. Ranking gue makan-makan. Oh ya, ini pemberitahuan. Ya kalau kita yang di gelombang 1 baru kemarin ini kurang lebih belum ada seminggu sertifikatnya baru. Alhamdulillah. Baru turun. Makan meneh. Sudah paham Kak ini ya, yang tadi kita sudah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Sudah nggak ditanyakan Kak ya. Kemudian terakhir adalah penutup.
penutup. Tadi sudah dicatat ya Kak ya untuk tugas yang belum dikerjakan. Siapa-siapanya? Aku sudah. Kak Siti bisa dicatat Kak Siti. Kak Siti ada nggak ini Kak Siti? Sudah Kak, sudah saya catat. Oke. Nanti kalau nggak jelas ya Japri. Triani. Jadi Kak Siti. Makasih. Kak Siti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat Kak Siti 5 ya Kak? Ya, ranking pertama Kak. Oke, yang penting segera kerjakan karena waktunya sudah. Iya Kak, terima kasih. Insya Allah nanti selesai. Amin. Mam, siap-siap Mam. Pantun dulu dong. Ini ada pantun nih. Kang, kata-katanya Kang. Siapa yang membacakan ini? Yang kira-kira suara Resi Ngapi. Suara Resi Ngapang. Ada jarum yang patah. Cakep. Masa KR. Sih. Ini ada yang tahu nggak ini? Dari pantun ini. Pantun apa ini? Pantun apa puisi? Pantun Kak, pantun penutup itu. Pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oh ini Pak, ini aku banget ini. Banyak yang salah dimaklumi Kak ya. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Oke, keren. Mantap. Kelas pokoknya madang. Terima kasih. Kak Ibnu masih punya PR 6 juta. Mana Kak Ibnu lagi ngawal anak-anak Kak Ibnu. Oke, terima kasih Kak. Kita sudah mau mulai jam berapa ya Kak Sebron? Lali. Tapi mulainya 19.13. 19.13. Itu sana jam setengah dong nggak Sebron? Hampir waktu 19.13 aku masuk lagi ada tulisannya. Jimet ini direkam mulai dari 19.13 gitu. Berarti ini serampung ya? Sana rong jam lagi. Yo 19.13 jam tengah pas. Kak Efredo nang apa? Kok apa ini keren teman apa ini? Itu agak susah Kak. Ngomong mau ke tempat pasil ditelepon susah banget. Iya. Ya dalam main tempat Kak Efredo aja yuk. Jangan Kak. Ada hainya. Kenapa? Kopinya kelangenan. Enggak masuk. Nah, aku tak tunggu saiki. Oh, ini Kak Imam kayak kan? Enggak mau Kak. Tempat Kak Iman ada anjingnya. Takut. Syukuran kok ngomong aku gitu. Ada anjingnya tempatmu aku mau kencing aja takut. Yang lain tak tunggu. Yang pas ini main tempat Kak Nurma Kak. Oh ya udah, kapan waktu yuk? Lagi wangi. Banyak makanan. Main yang di sini? Jenangnya wis mateng. Buritan rumahku. Ngomong apa toh? Ya Allah podoan, jenenge sapa? Jenange wis mateng Adik Nurma. Ulu. Tunggu aja Desember. Engko kan neneng kabar. Ditunggu kabarnya Kak Nur. Iya, siap. Aduh. Nurma, jangan lupa kamu punya fasil. Aku garek rantangnya ratekan.
Iya, Kak. Salah Mas Sukron lah nggak tekan Kak. Nurma, saya selaku perwakilan anggota kelas ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak menerima kunjungan atas ayam potong. Jadi mohon dipotong kambing atau sapinya. Terima kasih. Bu Siti, manut ya, jadi Bu Siti setuju. Kalau kita mulai jam 7.13, itu 2 JP orang jam semua. 1 JP-nya berapa, Kak? 40 menit atau apa berapa? 1 JP-nya. Berapa? 40 menit ya? Berarti udah ya? 40 menit tambah 40 menit berapa, Mam? 80. Ya wes lah, ini udah 2 jam ini, 80 jam menit. setengah berarti. Ya wes. Udah lebih. 45. Masih kurang 3 menit buat bully Imam.